Pernahkah engkau merasa lemas? Bukan karena kelelahan, bukan karena penyakit, tapi karena satu perasaan yang tak bisa kau beri nama. Kau duduk sendiri, mungkin di sebuah ruangan yang sepi, atau di tengah keramaian yang tak kau rasa. Tubuhmu segar, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang runtuh pelan-pelan, seperti ada dinding yang retak. Kau mencoba mengabaikannya, tapi suara retakannya terlalu nyaring dalam keheninganmu. Lalu kau melihatnya, seorang wanita, bukan siapa-siapa, mungkin hanya lewat atau muncul di layar ponselmu. Mungkin tak sengaja bertemu di jalan, atau hanya sebuah sosok dalam mimpi yang samar. Tapi ia hadir, dan kehadirannya tak biasa. Langkahnya lembut, tatapannya tenang. Tak ada ajakan, tak ada rayuan. Tapi entah kenapa, tubuhmu terasa diseret oleh sesuatu. Ada daya yang tak kau pahami. Bukan hanya daya tarik fisik, bukan semata tentang bentuk, lekuk, atau keindahan luar. Bukan itu, karena yang membuatmu lemas bukan tubuhnya, tapi kebenaran yang dibawanya dalam diam. Tubuh wanita memang bisa menggoda, tapi ini lebih dalam dari itu. Ini seperti pesan spiritual yang dibungkus dengan keindahan fana. Seperti Tuhan memakai bentuknya untuk menyampaikan sesuatu, bukan untuk menjeratmu, tapi untuk membangunkanmu. Kau merasa malu, karena bagian paling lemah dari dirimu muncul ke permukaan, nafsu. Tapi rasa malumu bukan hanya karena kau tergoda. Rasa malumu muncul karena tergoda itu ternyata tidak cukup untuk menjelaskan semua yang kau rasa. Tubuhmu lemas, tapi jiwamu resah. Bukan karena kau ingin memilikinya, tapi karena ia, entah bagaimana, menyentuh sesuatu yang telah lama kau kubur. Kau pernah menjadi laki-laki yang bermakna. Kau pernah punya arah, tapi waktu mengikis banyak hal. Kau tak sadar kapan persimpangan itu terjadi, kapan kompasmu mulai rusak. Dan kini, bertahun kemudian, ia muncul sebagai pengingat yang tak bersuara namun menusuk. Mungkin kau menyangka video ini akan memberi sensasi. Mungkin kau datang karena thumbnail, karena judul, karena imajinasi. Tapi di balik itu semua, ada niat yang lebih tajam dari sekadar hiburan. Video ini bukan perangkap, ini adalah panggilan. Dan panggilan itu kadang datang lewat cara yang paling tak kau duga. Bahkan lewat sosok yang selama ini hanya kau pahami dari permukaan. Ia menatapmu, tidak dengan mata, tapi dengan jiwa yang tenang. Seolah ia tahu semua kelemahanmu. Seolah ia tak hanya melihat bentukmu, tapi lapisan terdalam yang bahkan kau sendiri tak sanggup hadapi. Ia tidak berkata apapun, tapi keheningannya seperti menelanjangi semua pertahananmu. Lemas itu bukan soal syahwat, itu tentang kesadaran yang mendadak terlalu berat untuk ditampung, tentang luka-luka lama yang mendesak keluar, tentang hasrat-hasrat palsu yang selama ini kau kejar hanya untuk menutupi rasa kehilangan yang lebih besar. Mungkin kau merasa selama ini mengejar wanita, tapi sebenarnya kau sedang mengejar makna yang hilang. Kau sedang mencari ibumu. Cinta pertama, kehangatan, arahan, sentuhan yang bukan hanya fisik, tapi menyentuh batin. Kau haus akan sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditiduri, tidak bisa ditaklukkan. Kau haus akan pemahaman. Dan ia datang, bukan untuk memberikanmu itu, tapi untuk menyadarkan bahwa kau belum siap menerimanya. Lemas itu adalah reaksi jiwa yang sadar bahwa ia telah lama jauh dari dirinya sendiri. Dan Tuhan sedang menegurmu pelan-pelan, bukan dengan amarah, tapi dengan kelembutan yang membuatmu lebih tak berdaya daripada 1000 tamparan. Diam-diam, kau tahu ini bukan soal dia, bukan soal siapa wanita itu. Ini soal kau, soal apa yang sedang terjadi di dalammu, soal bagian dari dirimu yang sedang menjerit minta ditemukan. Maka berhentilah sejenak.
Bukan untuk menatap tubuh itu, tapi untuk menatap dirimu sendiri. Kapan terakhir kali kau jujur dengan rasa kosongmu? Kapan terakhir kali kau bertanya, bukan siapa wanita yang bisa menenangkanmu, tapi mengapa aku tak pernah benar-benar tenang, meski sudah bersama banyak wanita? Kau kira yang kau kejar adalah kelembutan wanita. Padahal yang selama ini kau butuhkan adalah keteguhan hati. Ia hadir, tidak untuk menjadi milikmu, tapi untuk membuatmu sadar bahwa jiwamu perlu pulang. Dan jika kau mendengar ini sampai sejauh ini, mungkin kau bukan hanya laki-laki biasa, tapi jiwa yang sedang digiring menuju keheningan. Tempat di mana Tuhan tak lagi berteriak, tapi menatapmu dalam diam, menanti apakah kau akan kembali. Malam semakin dalam, dan pikiranku belum juga diam. Sejak pertemuan itu, pertemuan yang tak benar-benar terjadi di dunia nyata, aku merasa seperti seseorang yang baru saja diseret dari tidur panjang. Tapi anehnya, bukan tubuhku yang terasa bangun, melainkan kesadaranku. Dan kesadaran itu terasa menyakitkan, karena ketika seseorang menamparmu dengan kenyataan, kau bisa marah. Tapi ketika seseorang menelanjangimu tanpa menyentuh, hanya dengan diam, hanya dengan tatap, hanya dengan menjadi dirinya sendiri, maka rasa sakitnya justru datang dari dalam. Dan itu lebih dalam dari yang bisa dijelaskan oleh kata. Ia, wanita itu, tidak menggodamu dengan kata-kata. Ia bahkan tak menyuruhmu mendekat. Ia berdiri di sana, seperti bayangan yang memantulkan semua keburukan dan kekosongan dalam dirimu. Ia tidak mengangkat tangannya untuk memelukmu, tidak tersenyum untuk menghibur, tidak menangis untuk membangkitkan simpati. Ia hanya ada, dan kehadirannya adalah seperti cermin tajam yang kau paksa tatap dalam gelap. Dan di dalam cermin itu, kau tidak melihatnya. Kau melihat dirimu sendiri. Versi dirimu yang selama ini kau hindari. Versi dirimu yang haus. Versi dirimu yang hampa. Versi dirimu yang berpura-pura utuh, padahal sudah lama retak. Sejak kejujuran ditinggalkan, kau datang dengan niat memiliki, tapi justru yang kau dapat adalah kehilangan. Kehilangan ilusi, kehilangan topeng, kehilangan kedangkalan yang selama ini melindungimu dari pertemuan paling menakutkan, pertemuan dengan dirimu sendiri. Ia tidak memberi petunjuk, tidak memberi arah, tapi kehadirannya seperti membuka pintu yang selama ini kau kunci dari dalam. Pintu yang menahan semua air mata yang tidak pernah sempat jatuh. Pintu yang menahan jeritan yang tidak pernah keluar. Dan begitu pintu itu terbuka, kau tahu, ini bukan tentang cinta. Ini bukan tentang asmara. Ini bahkan bukan tentang dia. Ini tentang sesuatu yang lebih besar dari tubuh, dari kata, dari perasaan. Ini tentang panggilan yang tidak pernah kau jawab. Panggilan yang sejak lama berdengung pelan dalam batinmu. Dan kini, lewat ia yang hadir sebagai cermin, suara itu menjadi gema yang mengguncang tulang-tulangmu. Kau sudah terlalu jauh dari jati dirimu? Itulah pesannya. Tapi tidak dikatakan, hanya ditunjukkan lewat sorot matanya yang tenang dan tajam. Dan di hadapan sorot mata itu, kau tak bisa banyak berdalih, karena kau tahu, bukan ia yang menelanjangimu, tapi kau sendiri yang akhirnya tak bisa lagi berpura-pura berpakaian. Selama ini kau pikir butuh wanita yang menyentuh, tapi ternyata yang kau butuhkan adalah wanita yang membuatmu tersadar. Ia bukan penyembuh, ia bukan penyelamat, ia bahkan bukan jawabannya. Ia hanya penanda bahwa jiwamu sedang digiring untuk kembali. Kembali ke titik nol, kembali ke dalam, kembali kepada satu-satunya ruang yang selama ini kau hindari, hatimu sendiri. Dalam ruang hening itu, kau menyadari, kau tidak lemas karena daya tariknya.
Kau lemas karena bertemu dengan satu hal yang selama ini kau tangguhkan. Proses pulang. Dan proses pulang tidak pernah nyaman. Ia membuatmu gemetar, bukan karena takut, tapi karena jujur. Jujur bahwa selama ini, segala pencarianmu hanyalah pelarian. Bahwa semua wanita yang kau kejar bukan untuk mencintai, tapi untuk menutupi kosongmu. Dan kosong itu tak akan pernah diisi oleh siapapun, kecuali oleh keberanianmu sendiri untuk melihat ke dalam. Dan kini, kau duduk di sana, sendiri, tapi tidak kesepian, karena untuk pertama kalinya, kau ditemani oleh dirimu yang sebenarnya. Mungkin belum utuh, mungkin belum gagah, tapi ini awal dari jalan yang sebenarnya. Ia tidak hadir untuk menjadi pasanganmu. Ia hadir untuk menjadi titik balikmu. Jangan minta ia tinggal. Jangan minta ia memeluk. Karena yang kau butuhkan bukan pelukan, tapi keberanian untuk menatap cermin itu dan tetap memilih untuk tidak lari. Ini bukan akhir. Ini awal dari kebenaran yang selama ini bersembunyi di balik keindahan. Dan jika kau memilih untuk bertahan di jalan ini, kau akan melihat bahwa bukan ia yang membuatmu lemas, tapi kebenaran yang selama ini kau tolak dengan nama-nama lain: cinta, gairah, pengakuan, dan pelarian. Dia berdiri di sana, tak berkata banyak, hanya menatap. Namun pandangannya bukan tatapan biasa. Ia seperti cermin, bukan untuk wajahmu, tapi untuk jiwa yang selama ini kau sembunyikan di balik segala kepura-puraan. Kau ingin melihat tubuhnya, karena itu lebih mudah. Tapi justru dari matanya, kau mulai merasa tak aman. Tatapan itu seperti menembus kulit, menembus otot, menembus egomu. Tak ada kebohongan yang bisa kau tutupi. Tak ada kebanggaan yang bisa kau banggakan. Kau merasa lemas, bukan karena daya tarik tubuhnya, tapi karena ketelanjangan yang ia hadirkan, tanpa harus menyentuh apapun. Ia tak memanggilmu untuk memuaskan nafsu. Ia memanggilmu untuk berdiri sebagai laki-laki, yang barangkali selama ini kau hindari untuk menjadi. Ia tidak menggoda, ia menguji. Ia tidak mengajakmu menikmati, tapi mengajakmu mengerti. Setiap kata yang ia lontarkan, meski halus, pelan, bahkan jarang, seperti percikan kecil yang membakar tumpukan kering dalam hatimu. Lidahmu keluh, dadamu sesak, karena untuk pertama kalinya hasrat dan kebenaran bertarung di ruang yang sama, dan kau tahu yang satu harus kalah. Kenapa kau mengejar sesuatu yang belum bisa kau tanggung? Suaranya lembut, tapi menghantam. Dalam dirimu ada kehampaan yang terlalu lama kau isi dengan hal-hal dangkal, puji-pujian palsu, validasi digital, nafsu sesaat, tubuh-tubuh yang tak pernah benar-benar tinggal. Dan kini, seseorang hadir, tak menawarkan tubuh, tapi membawa kebenaran. Dan kebenaran itu membuatmu lemah. Kau ingin lari, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kau juga ingin bertahan. Karena jauh di balik kegelisahanmu, kau tahu, inilah yang selama ini kau cari. Ia bukan jawaban, tapi ia adalah pertanyaan yang selama ini tak kau berani tanyakan. Dan pertanyaan itu menggema di dadamu. Siapa aku ketika semua topengku dilepas? Jiwamu bergolak, egomu berontak. Tapi kesadaran mulai bicara. Bukan ia yang membuatmu lemas, tapi karena untuk pertama kalinya, kau harus jujur pada dirimu sendiri. Kau duduk diam, tapi jiwamu berkecamuk. Seolah setiap detik yang lewat bukan sekadar waktu, tapi perhitungan dosa-dosa kecil yang dulu kau anggap biasa. Ia tak menyentuhmu, tak mendekat, bahkan tak berbicara panjang. Tapi kehadirannya menciptakan ruang yang memaksa kau berkaca pada dirimu yang selama ini kau sembunyikan, bahkan dari dirimu sendiri. Kau bernafas, tapi terasa berat.
bukan karena udara yang sempit, tapi karena dadamu penuh beban yang tak pernah kau akui ada. Ada luka di sana, luka yang tak berdarah, tapi menganga. Luka dari harapan-harapan kosong yang pernah kau tancapkan di tubuh orang lain. Dan luka dari kebohongan yang terus kau ulang untuk membenarkan dirimu sendiri. Ia masih diam, tapi diamnya seperti pengakuan yang menunggu untuk dikeluarkan. Kau tak pernah ditampar, tapi egomu sudah lebam. Kau tak pernah dituduh, tapi hatimu tahu kau bersalah. Ketika kau menatap tubuhnya, niatmu sederhana, pemuas mata. Tapi yang tak kau sangka, justru ia memandumu menatap ke dalam sekali. Sampai kau tak tahu lagi siapa yang sedang kau lihat di sana. Lelaki macam apa yang selama ini kau bangun? Benarkah kau tahu arahmu? Atau hanya tersesat dalam definisi dunia yang tak pernah bertanya, apakah kau bahagia? Iya, bukan wanita yang datang membawa kelembutan untuk menenangkanmu. Ia datang membawa percikan cahaya yang membakar sisi gelapmu. Ia tidak datang untuk dikagumi. Ia datang untuk mempermalukan sisi palsumu, agar sisi asli dari dirimu akhirnya bisa berbicara. Dan saat kau mulai bicara dengan dirimu sendiri, untuk pertama kalinya, tanpa topeng, tanpa dalih, tanpa pencitraan, barulah kau sadar. Selama ini, kau bukan haus akan tubuhnya, tapi akan sesuatu yang lebih dalam, yang tak bisa dipegang, tapi bisa dirasa, yang tak bisa kau tiduri, tapi bisa menidurkan egomu, yang tak bisa kau bawa pulang, tapi bisa membangunkan jiwamu. Kini, di hadapanmu bukan hanya seorang wanita, tapi seorang saksi. Saksi atas siapa kau sebenarnya. Saksi atas potensi yang selama ini tertidur. Saksi atas luka-luka yang selama ini kau tutupi dengan senyum yang palsu. Dan ia hanya berkata, "Jangan salahkan aku jika tubuhku membuatmu goyah. Tapi tanyakan dirimu sendiri, mengapa kebenaran membuatmu gemetar?" Kau terdiam, tapi bukan karena tak paham. Kau diam karena untuk pertama kalinya kau tahu kau harus mulai berubah. Kau masih duduk di sana, tapi kali ini bukan dengan hasrat, bukan pula dengan rasa ingin tahu. Kau duduk dengan getir, seolah tubuhmu memanggul seluruh ingatan yang selama ini kau tolak untuk diakui. Tatapanmu tak lagi liar. Kau tidak lagi melihat bentuk, tidak lagi menghitung lekuk atau membayangkan sentuhan. Yang kau lihat kini adalah bayangan dari dirimu sendiri dalam sosoknya yang diam-diam menggambarkan apa yang telah kau hancurkan. Nilai. Kau mulai sadar bahwa bukan ia yang terlalu menggoda, tapi hatimu yang terlalu mudah tergoda. Bukan ia yang mengundang nafsu, tapi dirimu yang tak pernah belajar membedakan antara kagum dan kerakusan. Ia berdiri, tak bersuara, tapi tegas. Tubuhnya masih seperti semula, indah. Tapi kali ini, kau melihatnya seperti cermin. Kau lihat dirimu sendiri di sana, dengan segala kebobrokan yang selama ini kau bungkus rapi dalam bungkus laki-laki sejati. Berapa banyak wanita yang kau taklukkan hanya untuk merasa unggul? Berapa banyak janji yang kau berikan hanya untuk memuaskan satu malam? Berapa banyak pandangan yang kau lontarkan bukan untuk menyapa, tapi untuk menelanjangi dalam batin? Kau tak perlu menjawab, karena batinmu sedang berteriak. Sebab kebenaran bukan sedang dibisikkan, tapi sedang ditelanjangi oleh wanita yang tak menjual tubuhnya, tapi menggunakan tubuhnya untuk membangunkan jiwa laki-laki yang tertidur terlalu lama dalam kehampaan. Ia hanya diam, tapi diamnya seperti penghakiman, tanpa kata-kata, tanpa vonis, hanya aura. Aura yang membuat seluruh ketidakberesan dalam dirimu mengaku kalah. Kau ingin menangis, tapi gengsi. Kau ingin menunduk, tapi terlalu biasa. Maka kau hanya bisa diam. Dan di dalam diam itu, kau tahu engkau sedang dipulangkan ke sisi dirimu
yang pernah suci, sebelum dunia mengajarkan bahwa mengumpulkan tubuh wanita adalah pencapaian tertinggi. Tapi kini, pencapaianmu hanyalah kehampaan. Tubuh-tubuh yang pernah kau sentuh tak meninggalkan makna. Sentuhan-sentuhanmu tak pernah menyentuh hati siapapun, kecuali hatimu sendiri yang kini hancur. Karena sadar, bukan tubuhnya yang membuatmu tersungkur, tapi dosa yang tak pernah kau tuntaskan. Dan kini, ia berdiri seperti ujian akhir. Ujian yang bukan tentang siapa yang bisa kau taklukkan, tapi apakah kau siap menaklukkan dirimu sendiri? Dalam sepi yang menyesakan itu, kau akhirnya mengerti. Ini bukan tentang wanita, ini tentang pria. Dan apakah pria itu masih hidup di dalam tubuhmu? Atau telah lama mati karena kau terlalu nyaman jadi anak laki-laki? Kau pernah berpikir bahwa mendapatkan wanita adalah tujuan? Bahwa mencintai lekuk tubuhnya, mendekap aroma kulitnya, menaklukkan hatinya, atau mungkin hanya raganya, adalah kemenangan. Dan untuk itu, kau mengorbankan banyak hal. Harga dirimu, waktu, bahkan jiwamu sendiri. Kau ubah dirimu jadi apapun yang bisa menarik perhatiannya. Lucu, kuat, percaya diri, seolah tahu arah hidup. Tapi sadarkah kau, dalam semua pengejaran itu, ada satu hal yang kau biarkan tertinggal? Dirimu sendiri. Ya, kau yang sebenarnya. Yang tak pandai berpura-pura. Yang rapuh tapi jujur. Yang dulu pernah ingin jadi besar bukan demi wanita, tapi demi makna. Yang dulu ingin kuat bukan agar disukai, tapi agar mampu melindungi. Tapi sekarang, kau bukan lagi pria yang sedang tumbuh. Kau hanya anak laki-laki yang haus pengakuan. Dari likes, dari tatapan wanita, dari komentar, dari pelukan hangat yang sebenarnya tak tahu siapa dirimu. Kau terus berlari, mengejar siluet wanita yang kau pikir akan menyempurnakanmu. Padahal setiap langkahmu menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Kau terlalu sibuk mengemas tubuhmu, memoles gayamu, menghafal kata manis, mengatur strategi. Tapi kau lupa bertanya, apa yang sebenarnya kubawa untuk dia yang akan mendekatiku? Apa kau hanya membawa badan, hanya harta, hanya selera humor? Atau justru kau datang dengan kekosongan yang dipoles agar tampak penuh? Dan celakanya, kau mulai menyadari itu ketika kau melihat sosok wanita yang tak hanya cantik, tapi tenang, yang tak sekadar menggoda, tapi menembusmu, yang tidak menyambutmu dengan senyum, tapi menyayatmu dengan keheningan yang dalam. Ia melihatmu, tapi tak memujamu. Ia tahu kau tertarik, tapi tak tergoda. Karena ia tahu kau belum pulang. Bukan pulang ke rumah, tapi ke jiwamu sendiri. Ia tidak akan memelukmu sebelum kau mampu memeluk lukamu. Ia tidak akan menyerahkan hatinya pada pria yang bahkan belum tahu isi hatinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan tubuhnya disentuh oleh tangan yang belum selesai berdamai dengan dosa-dosa masa lalu. Dan saat kau melihat keteguhannya, kau akhirnya paham, kau tidak sedang diuji oleh wanita. Kau sedang dihadapkan pada cermin yang selama ini kau hindari dengan dalih pencarian cinta. Kau kejar wanita agar merasa berarti. Tapi sesungguhnya dirimu sedang berteriak, buat aku merasa hidup. Namun hidup tidak datang dari luar, tidak dari tubuh wanita, tidak dari cinta yang cepat atau pelukan yang hangat. Hidup hanya datang saat kau berani masuk ke ruang kosong di dalam dirimu dan menyalakan cahaya. Dan saat itu terjadi, mungkin baru saat itulah wanita seperti dia akan datang bukan untuk mengisi kekosonganmu, tapi berjalan bersamamu. Karena ia tahu, kau bukan pria yang hanya bisa mengejar, tapi pria yang telah pulang. Tatapannya tidak mengundang, gerak tubuhnya tidak menjebak, pakaiannya tidak semenggoda yang kau bayangkan. Tapi tetap saja, kau tergoda. Dan disinilah letak persoalan yang lebih dalam.
bukan pada wanita itu, bukan pada caranya berjalan, tertawa, atau berdiri diam sambil membaca buku. Godaan itu bukan datang darinya, tapi dari dalam dirimu sendiri. Selama ini, kau terlalu sibuk menyalahkan luar. Kau kira dia yang memancing. Kau kira dia yang menggoda. Kau kira dia sengaja hadir di saat kau sedang rapuh. Tapi tidak. Dialah yang jujur, sedang kau yang tak pernah sadar bahwa ruang kosong dalam dirimu begitu mudah terisi oleh fata morgana. Bukan karena wanita itu terlalu indah, tapi karena jiwamu terlalu kosong. Dan ketika jiwa kosong bertemu keindahan, yang terjadi bukan syukur, tapi nafsu. Kau salah paham pada banyak hal, pada cinta, pada kedekatan, bahkan pada dirimu sendiri. Kau kira semua rasa tertarik berarti harus dikejar. Kau kira semua getaran berarti tanda jodoh. Kau kira semua perhatian berarti restu dari semesta. Padahal kadang, getaran itu hanya datang untuk menguji. Masih bisakah kau diam saat keindahan lewat? Atau kau akan goyah, seolah seluruh dunia diciptakan hanya untuk memuaskan hasratmu. Ia berdiri biasa saja, tapi kau sibuk membayangkan. Ia tersenyum sebentar, tapi kau mulai membuat cerita di kepala. Ia menjawab sapaanmu, dan kau merasa sudah punya tempat di hatinya. Ini bukan tentang dia, ini tentangmu, yang tak pernah diajak bicara oleh dirimu sendiri. Apa kau sadar, salah satu bentuk kehausan jiwa yang paling parah adalah ketika semua yang indah kau kira milikmu. Semua senyum kau kira sinyal, semua kedekatan kau kira pertanda, semua perhatian kau kira cinta. Dan saat kenyataan berkata sebaliknya, kau marah. Bukan karena dia salah, tapi karena dirimu sendiri yang belum sembuh dari luka lama. Luka ditinggalkan, luka diabaikan, luka dihakimi. Wanita itu tak pernah berniat menggoda. Ia hanya hidup sebagaimana mestinya. Tapi dalam dirimu yang masih gelisah, kehidupan itu terasa seperti tantangan, seperti undangan, seperti mimpi yang harus kau miliki. Namun kini kau tahu bahwa tak semua getaran perlu disambut, tak semua ketertarikan perlu diterjemahkan, dan tak semua keindahan harus dimiliki. Kadang, yang perlu kau lakukan hanyalah mengakui bahwa ada bagian dalam dirimu yang haus. Dan haus itu tidak bisa dipuaskan dengan tubuh, dengan cinta cepat saji, atau dengan fantasi. Haus itu hanya bisa dipuaskan dengan perjalanan. Perjalanan pulang ke dalam dirimu sendiri. Dan ketika kau sudah bisa berdiri tegak, melihat wanita indah tanpa merasa harus memilikinya, melihat cinta tanpa merasa perlu menguasainya, melihat kehangatan tanpa merasa harus segera menggenggamnya, maka saat itu, kau bukan lagi pria yang digoda, tapi pria yang paham bahwa ketenangan lebih nikmat dari godaan. Karena ia tak pernah berniat menggoda. Kau saja yang belum mengenal dirimu sendiri. Kau datang karena tubuh. Kau tertarik karena siluet. Kau bertahan awalnya karena penasaran. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Masihkah kau melihat tubuh itu dengan hasrat? Ataukah kini kau mulai melihat dirimu sendiri dengan cermin yang tak lagi kau bisa hindari? Nafsu adalah pintu yang terbuka lebar. Ia memang bisa membuatmu melangkah cepat, tapi jarang membawamu ke tempat yang benar. Dan itulah keajaiban dari kebenaran yang menyamar. Ia menyambutmu dengan wajah yang biasa, namun mengupas jiwamu hingga tak bersisa. Bayangkan ini, kau menatap layar, mungkin dengan harapan akan menemukan sesuatu yang membakar gairahmu. Tapi yang terbakar justru bukan tubuhmu, melainkan egomu. Yang dipermainkan bukan matamu, melainkan keyakinanmu. Yang telanjang bukan wanita itu, melainkan kehampaan dalam hatimu. Kau pikir video ini akan memberimu pelarian. Ternyata ia memberimu pantulan.
Kau pikir akan merasa ringan. Ternyata kau malah merasa ditelanjangi oleh kata-kata yang tak kau duga akan menampar sekeras ini. Karena selama ini, yang kau kejar bukan cinta, melainkan pengakuan. Yang kau butuhkan bukan tubuh, melainkan tempat untuk merasa cukup. Yang kau idamkan bukan dia, melainkan versi dirimu yang belum pernah kau lihat utuh. Dan kebenaran itu menamparmu hari ini, karena kau sudah terlalu lama tidur dalam ilusi. Lelaki sejati bukan yang menaklukkan banyak wanita, tapi yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Yang bisa duduk tenang saat semua dunia memanggil. Yang bisa diam saat semua gairah menggelegak. Yang bisa berkata tidak pada yang diinginkan dan berkata ya pada yang dibutuhkan. Kau bukan binatang, kau bukan budak bagi impuls yang sesaat, kau jiwa. Jiwa yang dipilih, bukan karena sempurna, tapi karena gelisah dan mau kembali pulang. Pulang bukan ke pelukan siapa-siapa, tapi ke dalam dirimu yang paling hening. Yang tak butuh validasi dari betapa banyak wanita yang bisa kau rebut. Yang tak lagi butuh pelampiasan karena luka yang tak pernah kau obati. Karena saat kau bisa duduk diam, menatap tubuh wanita tanpa terbakar, mendengar tawa mereka tanpa harus merasa layak mendapatkannya, itulah tanda bahwa kau telah pulih. Dan hari ini, kau dipanggil bukan untuk dikutuk, tapi untuk diingatkan bahwa ada bagian dari dirimu yang masih bisa dibentuk, bukan oleh wanita, bukan oleh dunia, tapi oleh keputusanmu untuk memilih jalan pulang. Karena jika nafsu yang membuatmu datang, maka biarkan kebenaran yang membuatmu tetap tinggal. Mungkin kau tak tahu mengapa kau menonton ini sampai habis. Mungkin awalnya hanya sekadar rasa penasaran, tergoda oleh judul, terseret oleh imaji yang sensual. Tapi sekarang, saat detik terakhir ini bergulir, ada sesuatu dalam dirimu yang tak lagi sama. Karena sesungguhnya ini bukan tentang tubuhnya, bukan tentang gairah sesaat, dan bukan tentang fantasi yang biasa kau kejar dalam diam. Ini tentang luka yang belum sempat kau akui, tentang kehampaan yang diam-diam tumbuh dalam hatimu, tentang suara hati yang selama ini kau bungkam dengan tawa palsu dan kesibukan kosong. Ia, wanita yang kau lihat sebagai penggoda, bukan musuhmu. Ia utusan. Ia bukan pemicu nafsumu, tapi pemantik kesadaranmu. Kau mungkin merasa ditampar. Kau mungkin merasa malu. Tapi rasa itu adalah berkah. Karena hanya jiwa yang masih hidup yang bisa terusik oleh kebenaran. Jika kau bisa mendengarkan sampai akhir, itu tandanya. Kau bukan lelaki biasa. Kau sedang dipanggil, bukan oleh wanita itu, tapi oleh takdirmu sendiri. Maka jangan abaikan suara ini, karena dalam kebisingan dunia yang terus memanggilmu untuk lupa. Video ini adalah satu dari sedikit yang mengajakmu untuk ingat.